Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tanpa terasa Tuhan, tangan-Mu ada di hati kami. Dan ini kerinduan kami, jangan ambil tangan-Mu dari hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup ini. Yes. Oh nama takaya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami janji Tuhan, cuma Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Cuma Tuhan yang dimuliakan di tempat ini. Tidak ada pribadi lain Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kami, pusat perhatian kami, pusat Tuhan. Kami hadir di tempat ini selain Tuhan. Kami izinkan Tuhan Engkau melayani setiap kami. Kami perlu dilayani Tuhan. Layani kami Tuhan. Hamba-Mu ini bukan siapa-siapa, tidak bisa buat apa-apa. Aku hanya bergantung sepenuhnya pada kekuatan Roh Kudus. Biar sebentar ketika firman Tuhan disampaikan, dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang, Tuhan bekerja, Amen. Tuhan bicara, Amen. Bahkan Tuhan bicara lebih jelas dari suara hamba-Mu. Tuhan bicara lebih keras dari suara hamba-Mu. Sehingga setiap kami yang hadir saat ini Tuhan, yang sakit jadi sembuh, Amen. Yang lemah jadi kuat, Amen. Yang mati imannya bangkit lagi Amen. Dalam nama Yesus, yang alami kekeringan disegarkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bicara sama kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami siap Tuhan, kami siap. Kami siap Tuhan, menerima yang terbaik. Amin. Dari hatinya Tuhan. Dengan hati yang rendah. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap terima kebenaran firman Tuhan. Yang siap dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat malam, shalom. Wow, saya cuma mau bilang satu hal, saudaraku. Tadi saya nyembah Tuhan dan saya bisa merasakan bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi malam ini bukan saya yang melayani saudara, tapi Tuhan yang melayani kita. Amin. Saudara siap, saudaraku, dilawat Tuhan, amin. Ya, hari-hari ini saya pikir kita nggak bisa melupakan begitu saja, saudaraku. Beberapa waktu belakangan ini kita lagi memperingati Pentakosta, betul? Ya kan? Jadi saya nggak tahu apa yang ada di kepala saudara tentang apa yang saudara mau dengar, tapi biarkan apa yang Roh Kudus mau sampaikan itu yang diberi tempat terbaik di hati saudara. Amin. Oke, saudara, kalau saya tanya sama saudara, Natal itu apa? Oh langsung saudara ngerti dong ya kan? Akhirnya juru selamat. Kalau saya tanya, Paskah apa Paskah? Oh langsung ngerti dong ya kan? Cari telur ya kan? Oh bukan ya. Tapi langsung tahu gitu ya kan? Tapi kalau saya bilang, Yesus naik. Nah, kenaikan Yesus. Nah, apa coba? Wah, iya. Pencurahan ya kan? Biasanya kalau saya tanya gini, Yesus naik buat apa? Bikin rumah di sana. Wah, ya bagus sih. Siapa yang pengen cepat-cepat pulang? Oh, nggak ada. Bapak ini gini. Pengen cepat pulang ya, Pak? Iya, semua kita memang akan pulang, ya kan? Dan bagusnya ya sudah tersedia tempatnya di sana. Iya. Tapi ya jangan dulu gitu. Karena bilang kanan kiri, tugasnya belum selesai, bilang gitu. Iya, belum selesai. Iya, Tuhan sih udah selesai, kita yang belum selesai. Makanya saudaraku, ya kan, Yesus dia cocok ngomong apa coba? It is finished. Tetelestai. Nah, kalau sampean belum, nanti belum bilang. Bilang lagi sebelahmu, wajahmu aja belum selesai, bilang itu. Ini masih penuh dengan tekanan batin kayak gini, ini gimana coba? Oke, saya nggak mau terima kasih tentu buat momen ini.
Coba kita langsung aja, saya akan ajak saudara, mungkin saudara nggak pernah kepikir sebelumnya. Ada dua hal penting yang saya mau sampaikan. Ya, izinkan saya ajak saudara coba lihat sebentar di Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Coba kita lihat. Saya menyapa juga yang ada di rumah ya. Yang ada di rumah, yang Zoom ya. Ya, shalom buat semua yang ada di rumah. Wow. Saya lihat tulisnya apa ini? Ibu Krisna. Wah, ya. Ada Bu Christine, ada Lina. Ya, oke. Ada, oke. Nah, coba lihat Efesus 4 ayat yang ke-8 mulai saja. Coba. Mungkin saudara nggak expect ini ya. Sebetulnya, nah nanti kita akan lihat. Jadi Yesus naik tuh kemudian apa yang terjadi sesudah itu. Lihat, udah ketemu? Begini bunyinya, itulah sebabnya kata Nas apa? Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ya apa tuh? Ia membawa tawanan. Terus ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi coba pelan-pelan ya, kita berhenti di situ dulu. Jadi yang dimaksud ayat ini siapa? Tatkala ia naik ke tempat tinggi, siapa coba? Ya Yesus toh. Ya kan, ini bicara tentang kenaikan Yesus, betul? Setuju dulu, amin? Jadi Yesus naik. Nah, saya mau memberitahu, mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Saya mau kasih tahu saudaraku. Nah, waktu Yesus naik tuh dia ngapain? Nah, dikatakan waktu dia naik, kita semua ngerti ya bahwa kemudian Roh Kudus dicurahkan. Katakan bersama saya, Roh Kudus dicurahkan. Nah, waktu Roh Kudus dicurahkan, nah apa yang dilakukan oleh Roh Kudus itu? Nah, baca ayat berikutnya. Dikatakan apa? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, saya izinkan pelan-pelan terangkan. Jadi rupanya waktu Yesus naik, Roh Kudus turun. Nah, apa yang dilakukan Roh Kudus? Roh Kudus, nah ini membangun, ya, mempersiapkan yang namanya 5 jawatan. Wah, ya ini jarang kan, seringkali kan kita kalau berpikir pekerjaan Roh Kudus apa, bicara Pentakosta itu apa, langsung saudara yang kepikir di sini apa coba? Ya pencurahan Roh Kudus, ya nggak salah, ya nggak salah apa karunia Roh, ya kan? Apalagi saudaraku, manifestasi pelayanan Roh, iya betul. Tapi kenapa kebenaran ini dilupakan? Bahwa ternyata Roh Kudus bukan cuma memberikan karunia loh, tapi Roh Kudus juga memberikan jawatan. Katakan bersama saya jawatan. Ya, ada yang namanya 5 jawatan. Apa itu? Dimulai dari apa tadi? Rasul, terus nabi, terus penginjil, gembala, ya kan, dan guru. Wah, jadi gereja nih nggak bisa cuma gembala doang. Nggak bisa. 5. Mungkin nggak 5 tuh gambaran dari 5 luka Yesus. Ya. Tapi yang jelas 5 ini harus ada dalam pekerjaan Tuhan. Harus ada. Seringkali kita senang sih dengan gembala. Gembala kan di sini kan. Ya, jari manis ya kan. Wah, gembala kan ya mangan orang mangan kumpul gitu ya. Terus pokoknya ya kan. Gembala itu tangannya kan ramah, rajin menjamah ya tuh. Ya kan, ayo, iya kan. Tapi nggak cukup, mesti ada apa namanya? Mesti ada nabi. Nabi tugasnya apa? Wah, hati-hati saya ada nabi dikit loh. Ya, itu tugasnya, nunjuk. Ya kan nunjuk. Oh, maksudnya gini, ini nunjuk tuh nunjuk apa? Ayo, nunjuk apa? Ngasih arah, ngasih arahan. Bukan, karena ini kayaknya udah rupanya terlalu sering didatangi nabi-nabi yang nunjuk dosa. Iya, kalau dosa sih dari wajahnya emang iya. Dong, menunjuk dosa nggak menyelesaikan masalah. Memberi arah, katakan amin saudaraku. Bilang karena kamu perlu diberi arah, bilang itu. Iya. Ini wajahnya kehilangan arah sebagian ya. Jadi perlu ini ke sono gitu kan ya, ke sana gitu ya kan. Nah, rumah tangga kalau dijalani kayak gini nggak bener, harusnya begitu loh. Gitu. Itu perlu arah. Ya, tapi nggak cukup itu. Ada apa? Ada namanya penginjil. Oh, penginjil itu memotivasi saudara untuk apa?
untuk menyampaikan berita kebenaran kepada orang-orang di sekeliling saudara. Saya nggak mau terlalu lama di sini, ya. Tapi jadi ini yang mungkin dilupakan. Mungkin saudara lupa karena kita seringkali konsentrasi kepada satu hal dan melupakan hal yang lain gitu ya. Kita pikir pekerjaan Roh Kudus itu cuma memberikan karunia kepada saudara. Ternyata ada 5 jawatan dan ini penting. Nah, nanti untuk apa 5 jawatan ini? Perhatikan. Tadi diulang lagi, dan ialah memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar untuk, nah sama-sama, untuk apa? Memperlengkapi orang kudus. Wah, jadi 5 jawatan. Gini, ulang ya. Yesus naik, Roh Kudus turun, membangun 5 jawatan untuk memperlengkapi orang kudus. Nah, yang dimaksud orang kudus siapa? Ini nggak apa-apa ya, saya terangin secara dasarnya dulu, nanti saudara. Jadi saya belum khotbah ini, belum. Jadi ya, nah yang dilakukan Roh Kudus itu membangun 5 jawatan, terus jawatan apa tadi? Memperlengkapi orang kudus. Nah, orang kudus itu siapa? Orang yang lahir di Kudus. Amin. Bukan. Kok saudara gimana sih? Itu saya dari Kudus soalnya. Saya lahir di Kudus. Papa saya dari Manado, Sulawesi Utara. Mami saya orang Tionghoa Kudus. Makanya banyak orang bilang papi saya iniren, mami saya oren, saya campuran, ya. Orang campuran. Nah, apa yang dimaksud orang kudus? Ada yang tahu nggak? Bilang lagi sebelah, orang kudus tuh kamu, bilang gitu. Keren tuh. Siapa orang kudus? Kita, amin. Bilang lagi sebelah, bilang gini, walaupun dimu nggak rata, kamu orang kudus. Bilangin gitu. Iya. Nah, jadi yang dimaksud, senang kan saudara dengar gini, rasa wow, rasa berharga gitu. Jadi ingat loh, Roh Kudus naik bukan cuma bahasa roh. Ya bagus, itu benar. Aduh, saya bisa merasakan. Saya itu setiap kali datang ke sini, ya itu beda. Bukan cuma namanya saja rumah roti. Saya merasa kayak makan roti di sini. Tapi roti kehidupan. Ya saya percaya ada Yesus di tengah-tengah kita. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, saya bisa merasakannya karena saya setiap kali datang ke satu tempat itu yang saya lakukan tuh sebetulnya melakukan yang namanya picturing. Wow, picturing ngerti ya? Puji Tuhan nggak ngerti, saudaraku ya. Saya memotret, tapi bukan secara fisik, secara spiritual. Saya memotret, saya bisa rasa. Nih nanti ya, saudara yang nanti kalau ada di antara saudara nanti jawatannya penginjil atau guru, berarti kan saudara nanti berdiri di banyak orang ya, saudara mau ngajar. Saudara, oh benar tuh Pak Nathan, benar. Jadi saudara tuh menghadiri, datang ke satu tempat, saudara bisa baca itu, atmosfernya. Iya, atmosfer. Kayak saya 30 tahun lebih saya melayani, jadi bisa ngerti. Saya datang ke satu tempat ya, itu saudara kan kelihatannya saya nunduk-nunduk begitu gitu kan, saya angkat-angkat. Enggak, sebenarnya saya lagi membaca. Gitu. Seperti nanti di roh saya akan bisa mendapat sinyal, saudaraku. Oh, ambil. Pernah datang ke satu tempat, itu yang saya rasakan, saudaraku. Itu berat sekali. Berat sekali. Sebenarnya yang dimaksud berat tuh bukan jemaatnya datang dengan masalah. Bukan. Justru lebih baik saya datang di satu tempat melayani orang-orang yang punya masalah. Karena biasanya orang yang punya masalah justru ringan. Kenapa? Datang sama Yesus, dia punya pemikiran, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong saya, I need you Lord. Itu suasana jadi bagus. Nah yang saya maksud berat itu apa saudaraku? Seperti kayak ada opposite spirit gitu. Ada spirit yang oposisi. Ada itu, sulit saya ngomong. Tapi nih, yang namanya roh itu sulit dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Coba saudara masuk rumah orang, betul nggak? Mau neranginnya kan susah kan, begitu masuk. Piye yo, pokoknya rasanya kok kayak yang kuburan gitu loh. Tapi ya enggak ada setan situ, enggak ada. Tapi kok merasakan setan, nah itu ada. Bisa, jadi sulit diungkapkan, tapi bisa dirasakan. Sama, saya datang tuh bisa merasakan. Saya bilang, wow. Itu sebabnya tadi waktu lagi muji Tuhan, saya nggak tahan, saya berdiri. Saya nggak urusan sama saudara. Saudara mau duduk atau tapi saya tadi merasakan sepertinya begini loh. Hormati dia di tempat ini. Hormati Tuhan di tempat ini. Jadi seolah-olah
Tuhan mau bilang begini, aku hadir di sini. Dan yang Tuhan rindukan sederhana kok. Ada penghormatan gak sama Tuhan? Oh, hormat tuh bukan, Tuhan, bukan saudaraku. Ini sikap batin. Nah, saya bisa merasakan di sini. Saya bisa merasakan itu. Jadi tidak heran ya, nanti saudara pulang dari sini selesai ini, bahkan sementara ini ibadah berjalan ini, ada termasuk di yang ada di rumah masing-masing. Ya, saudara sakit, tiba-tiba ada roh mujizat kesembuhan terjadi dalam hidup saudara. Ya, saudara yang datang juga dengan kelemahan saudaraku, di mana saudara butuh pembelaan dari Tuhan. Nanti saudara tanpa terasa tangannya dia pegang perasaan saudara. Karena orang Kristen tuh lemahnya di situ. Mulutnya sih yakin, aku anak raja, aku ditolong Tuhan. Tapi tiba-tiba perasaannya, tapi kan kamu itu, iblis itu selalu begitu. Tapi Roh Kudus yang akan kasih keteguhan sama saudara. Amin. Nah, jadi Roh Kudus itu dia membangun yang namanya 5 jawatan. Saya nggak mau terlalu lama. Nah, 5 jawatan ini ngapain nih? 5 jawatan melakukan ini. Memperlengkapi orang-orang kudus. Orang kudusnya siapa? Saudara dan saya, kita semua. Nah, sekarang persoalannya, apa yang dimaksud dengan memperlengkapi? Nah, itu. Kata ini yang saya mau terangkan yang pertama. Ternyata kata memperlengkapi dalam salinan bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu ditulis dengan kata ini, saudaraku. Katartismos. Nah, nggak usah ditiru, nggak usah. Nah, saya tahu saudara di kepalanya, kok termos gitu, saudaraku ya. Katartismos. Katartismos itu apa? Nah, perhatikan baik. Ini luar biasa. Katartismos ini begini, mengubah sebuah bongkahan yang belum berbentuk menjadi sebuah bentuk, ya, yang bernilai tinggi. Wah, nggak ada amin, nggak apa-apa, saya ulangi ya. Jadi katartismos itu apa? Katartismos, jadi dengar, katartismos ini pekerjaan siapa berarti? Pekerjaan Roh Kudus melalui 5 jawatan. Jadi saudara tahu nggak, hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini, termasuk saya hadir di sini, sebetulnya tanpa terasa saya ini adanya alat Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu sedang melakukan katartismos kepada orang kudus. Apa itu tadi? Mengubah sebuah bongkahan yang tidak berbentuk. Bongkahan yang tidak berbentuk itu nggak berharga. Sampai nanti saudaraku, kemudian apa? Di katartismos, ya kan? Menjadi sebuah bentuk yang bernilai tinggi. Saudara tahu nggak? Berlian itu awalnya apa? Apa coba? Iya betul. Awalnya sesuatu yang tidak berbentuk. Kalau saudara lihat dari warnanya saja, aduh saudara nggak bakal suka. Nggak bakal tertarik saudaraku. Tapi lihat waktu itu ada di tangan orang yang tepat. Dan kemudian orang tersebut melakukan apa tadi? Katartismos. Mengubah sebuah bongkahan yang tidak berbentuk, belum berbentuk ya. Saudaraku, kemudian apa? Wow, dibentuk kemudian apa? Menjadi bentuk yang bernilai tinggi. Wah. Bilang lagi sebelahmu, kamu ternyata mahal harganya. Bilang, iya. Gimana? Waktu saudara dengar kata-kata itu seperti Tuhan lagi ngomong sendiri nggak sama saudara? Amin. Bahwa saudara mahal loh. Ya, tapi jadi saudara lihat nggak? Ini kenabian saya muncul ini. Dengar. Jadi seolah-olah nih Tuhan dari sorga tuh melihat bahwa tempat ini seperti kotak perhiasan. Ini loh. Ini kan kotak nih. Kayak kotak perhiasan. Nah Tuhan ngelihat tuh. Ya, dia mau buka kotak perhiasannya. Nah dia lihat. Wah. Beri tepuk tangan dulu. Tuhan pakai perhiasan. Tuhan pakai perhiasan. Luar biasa. Ini berita baik buat ibu-ibu yang belum pakai perhiasan. Ya. Dan sebelahnya suaminya, ya, injek kakinya. Awas lu nggak beliin. Saudara, Tuhan itu pakai perhiasan. Nanti saudara baca, ya ini kan saya kan waktunya pendek, nggak bisa ngajar terlalu panjang ya. Jadi kalau mau, ini kan paket hemat, ya kan. Kalau mau komplit ya undang saya lagi gitu. Nah, jadi saudaraku, seperti kotak yang dibuka, ya Tuhan lihat. Loh, saudara ibu-ibu yang punya perhiasan, bukankah gitu? Ya kan? Kalau
Lihat saudara kalau mau pergi ke pesta, kan buka kotaknya itu ya. Kalau punya, buka kotak. Saya buka Pak, tapi kotak sabun, itu lain lagi ya. Begitu dibuka, apa yang saudara lakukan? Saudara pilih. Aku warnanya biru, ini nanti aku yang cocok apa ya? Wah, ini cocok, kan gitu kan. Udah pakai anting. Sebenarnya saudara tahu nggak, kenapa sih seseorang pakai perhiasan? Ayo. Yang jawab jangan laki-laki, ibu. Ayo kira-kira, ayo nggak apa-apa, ayo Bu. Supaya apa? Supaya cantik. Gini ya, kalau dari sana memang udah nggak cantik ya. Itu pakai perhiasan 2 kilo juga percuma ya. Gimana, kena urat saraf nggak itu? Iya, sorry. Nggak salah sih, nggak salah. Nah, tapi sebenarnya gini, bukan supaya kalau cantik tuh udah kodrat. Ya, mempercantik itu beda. Soalnya nangkap sesuatu. Jadi bukan salah, cuma kurang kata dikit aja. Ya, gini. Semua kita cantik di hadapan Tuhan. Itu masalahnya. Kita tuh terkena konsep dunia. Gitu. Cantik menurut dunia. Waduh, berat saudara. Berat. Saudara seakan putus asa kan? Iya kan? Berapa banyak yang diputer-puter kan? Ini diputer, ini puter. Ini puteran nih, saya lihat nih. Makanya kan istilahnya kalau di itu kan di salon itu kan make up. Ayo, make up itu artinya apa? Dibuat ke atas. Benar nggak? Beda lagi kalau make down. Itu bulldog. Beda saudaraku ya. Dengar, anak Tuhan mah nggak usah. Udah berharga, udah cantik, udah itu mulia di hadapan Tuhan. Nah, saya nggak tahu ya, saudara terkena konsep apa, saya nggak ngerti. Ya, terus kemudian, kok rasa nggak pede gitu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, apa yang dilakukan? Ada yang lebih pas gitu, ada kira-kira? Apa coba? Hah? Memperindah, oke, tadi mempercantik, oke, ada lain? Membuat menarik, ya, tadi saya udah jawab itu. Ada yang lain? Nih. Pernah. Hiasan. Kata yang dipakai apa? Biar dengar orangnya yang nih, biar dengar gitu. Supaya bertobat. Masukin YouTube nggak apa-apa. Ya. Nanti dia dekati saya. Bagus juga Bapak. Pak Hotman itu menghormati juga hamba-hamba Tuhan. Iya, gitu. Supaya dia bagi satu sama saya, gitu. Jadi pameran. Jadi kenapa Tuhan pakai perhiasan? Simple. Dia mau pamerkan saudara. Itu pamer. Bukan Tuhan gambar dirinya rusak, bukan. Memang dia mau show. Dia mau tunjukin. Nih loh. Pribadi yang tadinya nggak bentuk sekarang berbentuk dan bernilai tinggi. Amin. Jadi kalau saya berhenti khotbah di sini sudah dapat sesuatu nggak? Jadi Roh Kudus itu kerjanya apa? Bener ya bahasa roh iya. Tapi jangan berhenti di situ. Karena cuma bahasa roh karunia. Matius 7 ayat 21. Nyala engkau. Bukan aku mengusir setan. Don't be surprised if one day I don't know you. Tak tahu artinya apa itu. Ya, maksudnya aku nggak kenal gue. Minggat kono gitu. Kenapa, saudaraku? Karena cuma, maaf ya, karena cuma berhenti di karunia. Ada yang membuat Tuhan tertarik. Nih maaf nih, saya mesti terangin ya, karena saya mengasihi saudara nih ya. Nih dengar baik ya. Saudara, give karunia.
karunia. Aduh, saya kasih tahu ya. Waktu seseorang itu melakukan karunia. Ingat, karunia itu apa? Pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada seseorang. Dan seseorang itu mendapatkan tanpa dia harus belajar. Makanya gak perlu belajar karunia. Gak perlu. Masa karunia diajar-ajarin? Gak usah. Yang perlu belajar itu, yang perlu dilatih itu bukan karunia. Tapi apa? Karakter. Itu. Kalau karunia nggak usah. Karena karunia itu pemberian Tuhan. Dia akan mengalir, saudaraku, dengan begitu rupa. Karena memang Tuhan kalau memberi nggak pernah setengah-setengah. Sudah nangkap di sini? Bagaimana saya menerangkan untuk bisa membedakan dua hal ini yang berbeda ini? Gini loh, ketika saya ngasih uang ke saudara, itu gift, ya kan? Atau saya kasih cincin sama saudara, terus saudara pamerin cincin itu kepada orang-orang, gitu ya? Ya ngerti nggak? Saya waktu lihat saudara pamer-pamer begitu-begitu, terus saya kagum gitu. Hah? Luar biasa loh. Kok bisa ya? Begini-begini, bisa ya? Enggak, Tuhan bilang, itu kan punya gua. Itu kan dari saya. Ngerti nggak? Waktu saudara kemudian dipakai Tuhan. Saya melihat ada keresahan di hatimu. Wah, itu saudara melayani dengan satu kali saya sebut kota, tapi saya nggak sebut orang ya, tentu nggak boleh kan. Satu kali saya di satu kota, nggak usah sebut lah. Udah. Begitu saya masuk, saudaraku, saya jabat tangan sama satu keluarga. Nah, jadi yang buat saya ini ibu rumah tangga. Begitu saya jabat tangan, saudaraku, saya kaget. Karena tiba-tiba saya bisa melihat sesuatu dia di atas kepalanya itu seperti ada film, saudara. Filmnya cepat sekali, cepat. Tidak sulit diterangkan, tapi saya nangkep esensinya. Saya nangkep isinya. Gitu. Saya bisa tahu, saudaraku, ibu ini sedang dalam masalah. Yang kedua, masalahnya cukup serius, saudaraku. Ternyata ibu ini dia jatuh cinta lagi dengan pria lain. Dan saya tahu pria itu. Wow, saya tahu, saudaraku. Wajahnya juga muncul di situ, saudaraku. Cuma saya nggak tahu namanya. Itu yang jadi masalah. Nah, yang jadi problem, terus kemudian suaminya datang, saya jabat tangan, kita ketemu, memang ada keperluan saya gitu. Akhirnya malam itu saya bermalam di situ. Bermalam di situ, saudaraku, saya tidur karena kamarnya tidak banyak, saya tidur di ponakan daripada keluarga ini. Ya, saudaraku, kurang lebih usia 20 tahun, ya, laki-laki 20 tahun, anak muda, saudaraku, ya. Dia panggil saya Om. Jadi waktu itu sudah mau jam istirahat tidur, saya masuk kamar, terus dia masuk kamar juga, terus dia bilang gini, Om, saya boleh nggak cerita sesuatu gitu? Saya bilang, nggak usah. Kamu mau ngomong ini kan? Gitu, nih saya ngomongin. Karena persoalannya Tuhan ngasih saya melihat sesuatu, iya kalau benar, kalau nggak benar, ayo gimana? Nah, kalau nggak benar, kan nanti kan. Nah, tapi waktu itu saya memberanikan diri. Sebentar, kamu mau cerita ini ya, bahwa tante kamu, kan ini ponakannya kan, tante kamu bermasalah ya. Kaget dia, lu Om kok tahu? Dari situ saya firm, karunia yang Tuhan beri sedang bekerja. Tapi saya nggak bisa sombong. Terus seolah-olah Tuhan gimana? Gimana? Oke kan? Oke kan? Kayak dokter lagi praktek tuh, ilmunya dari Tuhan, ngerti gak? Terus dia bilang, oke kan, nih saya punya operasi bagus. Gak bisa. Itu waktu saudara mempraktekkan karunia, Tuhan biasa-biasa aja. Dan seharusnya begitu, memang seharusnya begitu. Jadi Tuhan tuh ngomongnya begitu. Ya harus begitu. Kan karunia, ngerti kan, ada 9 karunia, ya kan, saling menguatkan satu dengan lain. Itu yang harus dilakukan. Tapi yang buat Tuhan jadi bangga itu apa? Waktu saudara membangun karakter. Karena karunia itu pemberian Tuhan buat saudara, tapi karakter itu pemberian saudara buat Tuhan. Itu saudara. Nah saudara, nah yang saya mau katakan, Roh Kudus itu melakukan katartismos melalui 5 jawatan untuk ini. Membangun apa? Karakter. Nah berat, memang bangun karakter itu berat, saudaraku. Ini kelihatannya, saya lihat wajahnya ini sanggup nggak ya menanggung ya berita yang cukup berat ini. Karena
maaf ya. Karunia bisa ditiru setan. Karakter nggak bisa. Nggak bisa. Ayo. Saya cepat ya. Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Makanya seseorang pelayanan itu kalau karakternya nggak dibangun, dia jadi batu sandungan. Betul nggak? Iya. Makanya karakternya mesti dibangun. Nah, saya ulang ya. Yesus naik, Roh Kudus turun, membangun 5 jawatan. Ini pekerjaan Roh Kudus semua nih. Membangun tadi, katartismos orang-orang kudus untuk apa? Itu. Bagi pelayanan pembangunan tubuh Kristus, the body of Christ. Jadi ada yang namanya the body of Christ ministry. Ada yang namanya pelayanan tubuh. Jadi saudara tuh nggak boleh berhenti sampai di sini. Cuma kumpul nanti ini lagi kumpul. Enggak, saudara harus melayani. Saudara harus melayani. Ingat loh. Saudara harus berbuat sesuatu. Karena ada Roh Kudus juga dalam diri saudara yang Tuhan mau saudara juga lakukan sesuatu untuk dunia ini. Kalau saudara nggak punya pemikiran gitu, nanti saudara jadi pemikirannya seperti saudara tuh apa ya namanya? Seperti saudara datang ke konser. Saudara nantikan hari Kamis, tapi udah pulang, terus nggak buat apa-apa, nanti hari Kamis lagi gitu, terus begitu. Padahal Tuhan mau, begitu saudara keluar dari sini, saudara lakukan sesuatu. Ada yang namanya pelayanan tubuh. Nah coba lihat, terus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, terus kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terus sehingga kita bukan lagi apa? Anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah apa? Kepala. Nah, tapi saudara lagi dibangun dulu nih. Sekarang lagi dibangun. Jadi tugas Roh Kudus apa nih? Katartismos. Berarti boleh nggak saya bilang begini? Ini kata-kata yang saudara nggak suka nih. Jadi Roh Kudus mau melakukan apa sama kita? Sama saudara nih. Sama orang kudus tadi. Katartismos. Apa tuh? Saudara akan dibentuk. Bilang lagi sebelahmu, kamu akan dipotong. Bilang. Oh, ada yang namanya pruning. Dipotong. Supaya berbuah. Wah, betul. Digesek. Waduh, ya kan? Makanya orang Kristen tuh tidak boleh alergi sama masalah. Jangan. Malah doanya kan, masalah Tuhan. Tuhan, jangan ada masalah. Lah ini. Nggak mungkin. Karena masalah itu sifatnya universal. Saudara mau hidup di mana? Ada masalah. Nah, kekristenan itu repotnya gini. Jadi anak Tuhan berharap terhindar dari masalah. Itu salah. Ya bukan juga cari masalah. Gini loh. Masalah tuh percaya nggak? Saudara tahu nggak? Masalah tuh ada jadwalnya. Dan ada tujuannya. Ada jadwalnya. Yang penting itu tujuannya. Kalau masalah itu kemudian jadwalnya datang sama saudara, saudara jangan tengking. Masalah Tuhan, nggak usah. Biar muncrat juga nggak bakal pergi. Karena dia bilang, iki jadwalmu, ini giliranmu. Jadi lebih baik ngomongnya gimana? Waduh, masalah. Bilang gini, teruskan, gitu ya. Dan kemudian apa? Selesaikan. Supaya saudara nggak setengah matang. Banyak orang Kristen begitu masalah lari. Percuma. Udah bilang masalah, selesaikan. Jadi berdoanya Tuhan, teruskan rancanganmu Tuhan. Supaya itu digenapi. Supaya katartismos itu terjadi dalam hidupku. Dari bentuk yang tidak berbentuk menjadi bentuk yang bernilai tinggi. Itu yang Tuhan lakukan sama saudara. Tepuk tangannya kayak orang gak niat begitu. Nah, jadi biarkan itu. Nah, saudara ngerti gak nanti ujungnya kemana nih? Ya enggak ngerti, saya belum ngomong. Ya enggak ngerti. Kalau saudara main tebak-tebakan.
Sebenarnya ada janji nih, saya mau khotbah apa ya Bu ya, betul ya. Ada janji nih, ini kan saya nyambung yang kemarin, ya kan. Tapi saya mau cepat. Jadi yang pertama katartismos itu mengubah. Ini bukan masalah enak loh. Jadi udah jelas loh, Roh Kudus itu akan membentuk. Jadi sudah stop. Mau konseling sama siapapun, aku ada masalah. Lah ya memang iya. Emangnya saudara pikir yang berdiri di depan saudara nggak ada masalah? Ya saya ada masalah juga, tapi kan saya punya cara pandang yang benar tentang masalah. Masalah itu bukan masalah. Masalah adalah masalah itu di mana saudara? Bagaimana kita melihat masalah itu masalah. Perspektif kita terhadap masalah itulah masalah saudara. Nah, kalau saudara lihat itu sebagai sarana Tuhan untuk menuju kepada tadi pembentukan saudaraku, untuk saudara bernilai tinggi, saudara harusnya begini, terima kasih Tuhan. Nanti ya kalau masalah itu jadwalnya sudah selesai, dia pergi sendiri. Dan herannya waktu dia pergi ya, coba dipanggil lagi. Woi, sini kamu. Ya, budek. Langsung masalahnya tuh kayak goblok, budek gitu. Woi, dengar gak? Sini kamu balik lagi. Langsung dia, alah kue lewat. Gitu. Kamu udah lulus, dia lewat aja. Ya, jadi ngerti maksudnya ya? Jangan alergi, kenapa? Aduh saya kok di tempat ini gesekan, ini berantem. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, asal ngelihatnya seperti ini. Oke. Roh Kudus ingetin saya untuk jangan terlalu lama di sini. Nah, yang kedua ini yang saya mau sampaikan. Kisah 3 ayat 21. Nah, ini juga pekerjaan Roh Kudus. Makanya saudara sekarang mulai kebuka nih. Ya, Kisah 3. Siapa yang mau baca? Silakan. Ayo, siapa? Kisah 3 ayat 21. Ayo, yang udah ketemu nggak apa-apa. Silakan. Apa saja? Stop sampai situ aja. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Dengan kata lain apa? Saudaraku, ini bicara tentang apa? Kristus itu harus tinggal di sorga. Kapan Kristus tinggal di sorga? Waktu kenaikan, saya lagi bicara itu, J. Ya, waktu kenaikan Kristus itu harus tinggal di sorga. Udah. Terus kemudian apa? Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus turun ngapain? Sampai waktu pemulihan. Berarti pekerjaan Roh Kudus yang pertama apa tadi? Katartismos, mengubah bongkar yang tidak berbentuk menjadi bentuk yang bernilai tinggi. Yang kedua apa? Roh Kudus memulihkan segala sesuatu. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Dia memulihkan. Nah, kata pemulihan ini digunakan kata ini apokatistemi. Jadi dua kata sudah apa saudaraku? Yang pertama katartismos, yang kedua apokatistemi. Nah, apokatistemi itu apa? Apokatistemi itu begini. Bentar, saya mau ilustrasi cuma kalau maju nanti nging. Ya, apokatistemi itu begini. Coba saya pinjam, sorry, itu aku. Nah, apokatistemi itu begini. Apokatistemi adalah mengembalikan segala sesuatu, ya kan, kepada tempatnya semula. Jadi kalau ini benda ini tadinya ditaruh di sini pada awalnya, peruntukannya di sini, lalu tiba-tiba bendanya itu terus berpindah ke sini, maka benda ini perlu diapokatistemi. Apa itu? Harus dikembalikan kepada tempatnya semula. Bisa nangkap saudaraku? Ini prinsipnya dulu. Prinsipnya dulu. Ya, saya sedang bicara apa sih sebenarnya? Kan nggak ngerti kan? Nah, makanya saya kasih tahu. Saudara tahu nggak? Dosa itu bahasa aslinya digunakan kata hamartia. Hamartia itu apa? Missing the mark. Out of target. Keluar dari peruntukan. Itu dosa. Anggap ya, ketika segala sesuatu diciptakan dengan tujuan, yang setuju katakan amin. Saudara diciptakan dengan desain dari Tuhan enggak? Nah, waktu saudara keluar dari desain Tuhan, saudara hamartia. Nah, hamartia itu apa yang harus dilakukan? Roh Kudus turun untuk melakukan yang namanya apokatistemi. Mengembalikan segala sesuatu kepada tempat. Nah, ketika orang Kristen memahami ini, maka saudara bisa ngerti, saudara ada di posisi mana sekarang. Ambil contoh, Yesus pernah ngomong gini sama murid-muridnya,
kamu nggak tahu kemana aku pergi, karena engkau bukan dari tempat di mana aku datang. Aku dari atas, tapi kamu dari bawah. Aku dari sorga, ngerti nggak? Tapi kamu dari bumi. Ngerti? Tiba-tiba beberapa fatsal berikutnya di Injil Yohanes, nggak usah baca. Yesus bilang begini, dunia membenci kamu. Kamu bukan dari dunia ini. Tadi Yesus ngomong, aku bukan dari dunia, ya kan? Tapi kamu dari dunia, gitu. Tapi tiba-tiba kok Yesus berubah bahwa, dunia akan benci kamu karena kamu bukan dari dunia. Loh, berarti apa? Berarti, ngerti ya? Berarti murid-murid mengalami suatu perubahan. Murid-murid mengalami yang namanya apokatistemi, ya, ngerti nggak? Dikembalikan kepada tempatnya semula. Siap nggak? Siap nggak? Tuhan mau lakukan itu kepada saya dan saudara, katakan amin. Jadi bukan cuma di katartismos, tapi di apokatistemi. Ketika orang Kristen nggak nyadari ini, yang saya khawatir gini, dia ada di sini, tapi nggak pindah-pindah. Ingat loh, keinginan dunia akan binasa. Dunia akan berakhir semuanya. Kalau engkau tidak berubah dari dunia ini, di apokatistemi, saudaraku, ya oleh pekerjaan Roh Kudus, nanti dunia hancur, engkau ikut hancur. Nah, kehidupan kekristenan yang tadi, yang hamartia, kalau tidak dikembalikan, maka kehidupan ini disebut kehidupan apa? Abnormal. Katakan bersama saya apa? Abnormal. Anak Tuhan, normalnya di mana? Normalnya bukan di sini, tapi di sini. Karena di sini itu apa? Desain awalnya Tuhan. Makanya Alkitab itu mencatat yang namanya hukum sejak semula. Siap-siap, sekarang saya baru khotbah. Siap-siap. Nah, urat saraf siap ini. Ini bakal kena ini. Ya, mari kita lihat contoh. Aduh, sanggup nggak ya? Coba kita lihat Matius sekarang. Ini salah satu contoh yang namanya hukum sejak semula. Saudara bisa temukan itu di Matius pasal 19. Kalau saudara lihat di Matius pasal 19, ayat berapa tuh? Ayat 3. Coba ayat yang ketiga saya baca buat saudara ya. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Terus ayat yang keempat. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sejak semula. Lihat ya, udah satu. Terus berikutnya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Terus ayat yang berikutnya. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terus berikutnya. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Terus, ini menarik nih. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sama-sama. Sejak semula, tidaklah demikian. Jadi ada yang namanya hukum sejak semula. Nih, Tuhan mau kembalikan kita. Roh Kudus punya kerja apa? Apokatistemi. Membalikan kita kepada hukum sejak semula. Ayo, ini contohnya soal pernikahan. Kebetulan contohnya soal pernikahan. Nanti kalau mau contoh yang lain-lain ya undang saya lagi. Gitu aja sih. Nah, kalau yang lain kan panjang ceritanya. Ini baru satu kasus saja contoh. Jadi ada kalau kita kembali ke ayat yang keberapa? Kembali ke ayat yang ketiga. Datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai. Nah ini perhatikan kata ini. Mencobai dia. Mencobai, katakan bersama saya mencobai. Cara mencobainya gimana? Orang Farisi ini mencobai Yesus. Melalui pertanyaan. Makanya hamba Tuhan itu harus punya wisdom. Harus punya discerning spirit. Dia punya roh membedakan.
ini orang mau nanya atau mau mencobai. Ya, karena ada yang namanya akal-akalan manusia. Rupanya ada orang bertanya tidak selalu bertanya itu artinya membutuhkan jawaban yang benar. Belum tentu. Karena ada orang itu bertanya tujuannya untuk disetujui. Minta persetujuan sebetulnya gitu. Oh banyak itu. Saudaraku. Ada orang juga bertanya sebetulnya untuk ngeledek juga ada. Ini hai saudaraku. Dan apa topik yang diangkat saudaraku? Yaitu apakah boleh orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Kenapa mereka punya ide begitu? Kenapa? Kenapa mereka mau mencobai begitu? Kira-kira kenapa? Ya udah cepet aja nanti saudara kan bingung, ya kan? Yang pertama, saudaraku, mereka ini sebetulnya sudah tahu bahwa Yesus itu menyampaikan kebenaran. Ya kan? Dia menyampaikan kan Yesus aku jalan kebenaran. Dan mereka melihat pelayanan-pelayanan Yesus itu pelayanan-pelayanan yang tadi, pelayanan yang memotong, pelayanan yang membentuk. Halo? Iya kan? Loh saudara nanti diubah itu firman yang bekerja dan Roh Kudus. Nah Yesus itu sebagai firman yang hidup yang berjalan pada waktu itu, dia menyampaikan kebenaran, orang tuh sebenarnya udah pada nggak tahan. Nah sampai di titik di gini, oke saya mau tahu. Kalau untuk urusan perceraian bagaimana? Wah gitu, dia pengen tahu. Kalau untuk urusan pernikahan, masalah rumah tangga bagaimana? Kenapa saudaraku? Mereka nanti saudara akan tahu. Jadi begini, memang terjadi yang namanya keadaan yang mengerikan pada waktu itu. Kenapa saudaraku? Orang Israel itu begitu barbarnya, saudaraku, mereka bersikap atau memandang yang namanya sebuah pernikahan. Makanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan apa saja? Tahu nggak dasarnya dari mana? Dasarnya di Ulangan pasal 24. Coba lihat, Ulangan pasal 24. Saudara kalau lihat Ulangan pasal 24 ayat 1 nih, coba lihat. Coba boleh, tolong. Ulangan pasal 24. Nah, coba mau baca sama-sama apa? Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukainya lagi, perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu ia menyuruh dia pergi dari, gimana? Gimana? Apa kita mau pakai hukum ini? Kan pada waktu itu ada di satu keadaan yang begini. Umpamanya ya, mereka tuh menikah gitu. Begitu udah nggak suka, dianggap pas perempuan ini melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh, itu langsung keluar. Saya nggak suka sama kamu. Coba. Bahkan ini kalau saya terangkan pelan-pelan saudaraku, yang dimaksud tidak senonoh itu apa coba? Nah ini problemnya saudaraku. Tafsiran ini yang jadi masalah. Jadi pada waktu itu, ngerti nggak saudaraku? Hanya karena istri ngulek sambel kasinan. Hanya karena kasinan loh. Bukan karena dia selingkuh, bukan. Hanya karena kasinan. Tidak senonoh. Nah gitu langsung. Keluar. Saya udah nggak suka sama kamu. Kasinan. Gitu. Gitu. Ini saya kasih contoh yang simple. Kenapa? Loh, kenapa kok bisa begitu? Ingat, ada dua rabi yang dipegang waktu itu, yang sangat populer, bahkan sebelum Yesus ada. Yang pertama, yang namanya Rabi Hillel. Rabi Hillel itu mengajarkan gini, kalau udah nggak suka, kamu boleh bercerai dengan alasan apa saja. Oh, lihat. Gimana? Haleluya nggak? Jadi suami-suami itu egonya dipuja, diadore, ditinggikan gitu. Jadi istri itu hampir sama seperti budak. Kasinan, keluar, gitu. Terserah, apa terserah saudaraku. Nyapu nggak bersih, keluar gitu saudaraku. Yang dipandang nggak cocok tuh apa? Coba ada ide nggak apa yang menurut saudara nggak cocok sama istrimu? Coba. Oh lebih gampang kan, gitu kan? Itu tinggal keluar, gitu saudaraku. Jadi bayangkan, saudaraku, itu yang kejadiannya seperti itu, nangkep ya?
Ada satu rabi lagi namanya Rabi Syamai. Kalau lupa ingat Syomai, gitu aja saudaraku. Ya. Nah Rabi Syamai itu ya, itu mengajarnya beda. Dia mengajarnya, dia bilang begini, nggak bisa dong. Yang dimaksud tidak senonoh menurut Ulangan 24 ayat 1 itu bukan kasinan, cerai, lupa masak, cerai, gitu. Bukan itu. Yang saudara pandang nggak suka apa? Cerai, enggak. Cuma satu. Menurut Rabi Syamai. Apa itu? Bisa cerai kalau pasanganmu itu, khususnya perempuan ya, bukan laki-laki loh. Berzina. Boleh ceraikan itu, nangkep. Nah, Yesus ditanya, ini mereka mencobai di situ. Mereka pengen tahu pandangan Yesus tentang pernikahan, gitu. Seperti apa? Bisa nggak cerai? Nah, Yesus nggak ngikutin dua-duanya. Memang nanti agak mirip sama si Syamai. Tapi sebetulnya Yesus punya sesuatu yang lebih tinggi dari kebijakan itu. Apa? Hukum sejak semula. Ini saya ngajar nih. Jadi nangkep ya, kan ada 5 jawatan. Ngajar. Ngajar sambil saya sedikit ada kenabian. Jadi hati-hati. Saya tahu nih, di atas kepala saudara mulai ada film ini. Saya lihat loh. Saya tahu seperti ibu tadi itu yang saya lihat itu. Ya. Jadi saudara, Yesus dia memberitahu bahwa hukum sejak semula. Nah itu mereka kaget semua. Oh. Nah statementnya Yesus apa? Statementnya Yesus. Kata mereka, ulang ayat yang ke-7 coba. Yang 7, dia bilang apa? Kata mereka, sebelumnya lagi. Ayat yang ke-6, sorry. Terus lagi, yang boleh cerai itu yang mana? Itu yang enak itu, ayat itu. Tidakkah kamu baca? Sebab itu laki-laki akan kecuali berzina. Tadi, yang mana? Sorry, mungkin ayat yang ke-6 apa ke-7? Ya, ayat 9. Coba ayat 9. Kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali apa? Karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dari ayat ini, saudaraku, saya mau kasih tahu ya. Cuma Injil Matius yang mencatat ini. Injil Lukas, Injil Markus, enggak. Dari sumber yang sama, tapi kenapa kok bisa beda? Saudara nangkep ya? Artinya apa? Jadi peluang untuk bercerai itu bisa enggak? Peluang untuk bercerai itu bisa nggak? Bisa, karena Yesus ngomong ini, boleh cerai kecuali karena berzina. Nanggap ya? Nah padahal di Injil lainnya nggak ada. Bahkan kalau saudara baca 1 Korintus pasal 7, nggak ada di sana. Bahkan kalau saudara lihat di Maleakhi pasal 2, aku Tuhan yang membenci perceraian. Halo, nanggap ya? Tapi gara-gara ayat ini, Yesus berkata ini, ditulis di Matius ini, kesannya apa? Bisa nggak? Jadi kesannya perkawinan itu bisa dihentikan dengan yang namanya perzinahan. Halo, dapat sesuatu? Ternyata masih ada peluang untuk bisa menikah lagi. Ada yang minat? Nah, rumusnya mesti apa? Mesti berzina. Kok jadi pinter ya? Saya ngajarnya lumayan jelas ya. Nah yang jadi problem begini. Yang kepengen kawin lagi siapa? Yang bikin, yang meng-create masalahnya siapa? Akhirnya terjadi begini. Sebenarnya si lakinya yang kepengen kawin lagi. Nah dia pegang ayat ini. Oh kita bisa cerai kecuali zina. Ya udah saya yang zina. Dia yang zina, dia yang ngajuin cerai. Dia bilang istriku, kayaknya kita udah gak bisa meneruskan ini. Kenapa? Ya aku udah zina. Nah kata firman Tuhan kalau zina kan kita bisa cerai. Gimana? Mantap ya? Masuk neraka itu ya. Ya, kita bisa cerai ini karena apa? Saya sudah berzina. Maafkan saya tapi kita harus cerai. Itu doyan namanya. Atau sebaliknya. Ini saya ngomong kasus nih. Ini betul-betul terjadi. Yang selingkuh itu memang suaminya.
saudaraku, ya kan? Tapi istrinya ini memang udah gak suka. Karena dia lihat kondisi seperti itu, dia ceraikan suaminya. Atau sebaliknya, saudara, saya nggak usah sebut nama, saudara udah ngelihat kan? Dianggap istrinya yang berselingkuh, saudaraku. Dan kemudian apa? Dia tuntut itu, dia pakai ayat ini, dan kemudian apa? Dia cerai untuk apa? Menikah lagi. Dengar ya, saya kasih tahu. Kita bedah satu-satu, cuma waktunya nggak cukup. Kalau betul kita ini bisa cerai karena berzina, ngerti ya saudara? Ini mau pakai kata zina, perjanjian lama atau perjanjian baru? Sebab definisi perjanjian baru, lawan jenis, saudara ngelihat, saudara punya keinginan, saudara sudah berzina dalam hati saudara. Itu sudah berzina. Gimana? Kita saling ngaku aja. Maksudnya gini, sesama pezina dilarang saling mendahului, gitu. Lah mau kawin berapa kali? Nangkep ya? Makanya bingung kan, sekarang ini kan orang pada berantem di YouTube kan. Sebenarnya gampang, ingat hukum sejak semula, udah selesai. Ya beri tepuk tangan coba, beri tepuk tangan dulu. Hukum sejak semula, apokatistemi mengembalikan itu kepada tempat semula. Makanya harus ngerti hukum sejak semula. Soal perkawinan hukum sejak semula apa? Pada awalnya tidak begitu. Itu diterangkan. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ngerti kata meninggalkan? Suami-suami ini maaf ini, bukan menggurui saudara. Ya, jadi hubunganmu dengan pasanganmu jauh lebih penting dengan hubunganmu dengan orang tuamu. Naura Carap. Terus langsung jurusnya keluar. Makanya saya ini sesi terakhir kalau saya itu BPN, bimbingan pranikah, ya ada orang-orang yang mau menikah di tempat kami. Di sesi terakhir saya minta kedua orang tua ngadep saya. Saya kasih nasihat. Pah, mah, kalau komplit ya. Minggu depan wisma. Dia akan meninggalkan kamu. Tolong kamu restui saja. Ya, sudah. Kalau nanti mereka nyeritain masalah, ingat anakmu bukan cuma yang ini, yang suaminya juga anakmu ini. Bukan cuma istrinya, nangkep ya. Saya akan ngomong gitu. Sebab ini jadi masalah, ini jadi problem nih ke depan. Karena orang tua lu berpihak sama anaknya. Nah padahal nggak bisa, orang disuruh meninggalkan. Udah dijelas kayak gitu. Ini saya jadi emosi ceritanya nih. Meninggalkan. Karena saya juga sudah opa dari 2 cucu. Anak saya 3, yang 2 sudah menikah. Waktu anak saya sudah menikah, saya mempraktekkan ini. Nggak bisa, jadi kalau ada masalah, doa sama Tuhan. Kamu pasti bisa. Gitu. Jangan ditambah. Coba cerita apa yang dibuat sama dia? Itu, udah. Kawin lagi. Wah kan bahaya. Ini kan nggak bener saudara. Ingat loh saudara, meninggalkan itu ditulis dengan kata apokoreo. Apokoreo itu kayak listrik ini kenapa nyala ini? Ya karena ada orang yang menekan saklar dari off menjadi on. Nah apokoreo meninggalkan itu maksudnya ceklek sama kayak saklar itu dicabut. Bukan tidak menghormati loh, bukan itu salah. Tapi sudah bukan lagi prioritasnya. Nah ini hukum sejak semula. Coba dilawan, nanti kan pasti susah. Nah kita tuh selalu enggak memahami. Makanya ya rumah tangga yang masih dikit-dikit cerai, itu belum dikembalikan ke semula, masih di sini. Makanya abnormal terus. Coba bilang sama pasanganmu nanti, kita pindah yuk dari abnormal ke normal gitu. Nah malah salahnya restoran di sini ada yang abnormal lah itu maksudnya. Tapi up-nya pakai UP gitu. Udah makanya kalau makan-makan dibuli-buli aja, jangan kemana-mana gitu udah. Nah, sudah ngerti ya? Nah jadi ini saya waktunya sebenarnya saya jawab nantinya. Karena saya biasa ngajar di
Di retreat itu begitu, saudara. Cuma ini simpelnya. Jadi saudara ngerti ya, bahwa sebetulnya nanti ujungnya apa? Ujung-ujung kemana, saudara? Ujung-ujungnya Yesus mau bilang begini, makanya bermasalah kalian. Jadi orang ngerti nggak? Orang Farisi itu mau nyalain Yesus. Coba ya, kalimatnya yang mana ya? Kalau saudara lihat, saudaraku, apakah diperbolehkan? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca? Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan satu kepada istrinya. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terus ayat berikutnya coba ayat 7. Ayat 7 dibilang apa? Kata mereka, jika demikian apakah sebabnya Musa? Perhatikan, Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai. Lihat, mereka maaf, kurang ajar nggak mereka itu? Mereka mau ngadu Musa sama Yesus. Mau ngadu Yesus dengan Musa. Karena seolah-olah gini, coba mana lebih sakti kamu sama Musa? Gitu. Jadi, ayo Yesus mau nyalain Musa atau kamu yang salah? Mereka mau cari salah Yesus. Mereka pakai nabi yang diagung-agungkan. Siapa? Musa. Musa memerintahkan loh, padahal Musa tidak memerintahkan. Nah memang orang kalau hatinya udah jelek, ngerti nggak saudaraku? Makanya ya, saya ini kan pembicara keluarga. Dulu saya masih pakai sistem-sistem kayak begini, sekarang udah nggak lagi. Dulu di retreat ada tuh, suami kalau retreat keluarga, maka si pria akan ngomong gini sama istrinya. Kamu adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan kepadaku. Dan betapa aku mencintaimu. Gitu. Sekarang udah nggak dipakai, udah nggak usah dipakai. Kenapa nggak usah dipakai? Karena problem terbesar itu bukan ada pada kuping. Di mana? Hati kalau sudah elek. Biar ngomong, sayang, I love you. Gitu tetap. Enggak pakai. Kenapa? Hatinya memang sudah jelek. Gitu loh. Makanya yang dibersihin hatinya, bukan teori komunikasinya. Saudara mau teori komunikasi kayak apa? Lo liatin, makanya suami istri kalau lagi ribut, bener gak? Kan nggak bisa ngomong pelan. Pasti kan keras. Kamu dengar? Kamu ngerti saya ngomong? Padahal di sebelahnya itu pasangan. Ya ngerti. Bengok semua. Kenapa bicaranya teriak-teriak? Kenapa? Karena hatinya jauh. Betul nggak? Hatinya nggak beres. Tapi kalau hatinya beres, lihat. Lihat orang kalau lagi jatuh cinta. Oh, nguyu toh. Wah, padahal saya ngomong apa? Nah, itu kalau lebih dalam lagi. Kalau lebih dalam lagi, makanya ada lagunya tuh. Kita bicara dalam bahasa cinta. Tanpa suara, tanpa sepatah kata. Oh, itu udah tingkat tinggi tuh. Orang ngomong, saya itu pernah datang besuk ke satu jemaat, suami istri. Begitu duduk, saudaraku, besuk, suaminya ngomong ke istrinya. Enggak bicara keras cuma, mah. Mau ngono tok. Istrinya ke belakang. Mau tau nggak? Keluar biskuit. Wih. Coba. Wah hewan. Ini. Saya sampai bingung ini. Cuma saya kan malu pendeta. Masa kamu belajar ilmunya dari mana? Saya nggak enak. Udah istrinya di situ lagi. Rupanya kurang. Mah. Kasih kode lagi. Masuk ke belakang. Keluar. Fanta. Coba saudara bertamu ke situ terus saudara yang kasih kode. Kalau nggak diludahin saudara. Nangkep ya? Orang kalau semakin, itu namanya pejinya hub. Semakin dekat dia semakin tahu. Sama hubungan kita sama Tuhan juga begitu. Makanya aduh saudara, saya kadang-kala bukan apa-apa. Ya nggak apa-apa sih doa berteriak silakan. Tapi jangan terus-terusan. Tuhan, aku ngerti. Ya. Coba jumpai dia dalam keheningan. Biar hatimu yang terdalam. Karena seringkali ya permintaan kita yang keras itu nggak selaras sama hatinya Tuhan. Iman kita sudah tukar-tukar kekuatan untuk mempengaruhi Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang aku minta. Waduh, itu iman dari mana? Iman nggak begitu dong. Jadi banyak saudara nanti mesti belajar hukum sejak semula lebih lagi. Ini cuma masalah pernikahan. Jadi sekali lagi mereka membenturkan. Makanya dengar baik. Kenapa banyak orang Kristen aneh-aneh sekarang saudaraku?
Ngadu sana, ngadu sini, saudaraku. Kebenaran itu seperti diputar balikan. Karena apa? Mereka nggak kembali kepada hukum sejak semula. Menurut ini. Aduh, pusing saudaraku menurut ini. Boleh cerai nggak apa? Udah dibilang sejak semula, tidak boleh. Nggak boleh. Duh sayang saya nggak bawa. Saya mau kasih ilustrasi, nggak bawa bendanya. Nanti di rumah kalau punya. Malam tahu sudah? Ada yang warna biru sama warna coklat gitu saku. Ya malam dibikin bulat aja apa kotak gitu, terus jadiin satu. Ya biru dan coklat terus diremes-remes, ya kan? Biru, coklat. Ya sesudah diremes-remes jadi satu, coba pisahkan lagi, coklat sendiri, biru sendiri. Coba bisa nggak? Kalau bisa tak kasih goban. Sampai jatuh ini, nggak terima dia. Nggak bisa kan? Pernikahan tuh lebih serius dari itu. Apa yang sudah dipersatukan. Mereka bukan lagi dua tapi satu. Nggak bisa, saudara pengen enaknya saja. Bersatunya saudara suka, tapi mau coba-coba dipisah. Nggak bisa, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya tidak bisa. Coba kalau bisa. Dapat sesuatu di sini? Tapi kemudian mereka cari jalan. Menurut Musa. Nah, ada yang mau nanya enggak? Kenapa Musa kasih surat cerai? Jadi problem kan akhirnya Yesus ketiban masalah. Tuh, Musa kasih surat cerai. Ada yang tahu nggak kenapa Musa kasih surat cerai? Simple, untuk melindungi si perempuan. Supaya perempuan nggak jadi korban. Karena banyak laki-laki memang barbar orang Israel itu. Saya kasih tahu ya. Orang Israel itu orang yang tegar tengkuk loh. Ada ayatnya mana yang saya bilang sama kamu? Saya tadi kasih ayat sama dia, saudaraku. Ya saya berapa itu? Ingat nggak? Coba. Dibaca. Itu. 17, coba. Dibilang apa itu? Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau biarkan kami sehingga tidak takut. Kembalilah oleh karena hamba-Hamba-Mu, oleh karena lihatin orang Israel tuh. Dia sesat-sesat sendiri, dia nanya-nanya ke Tuhan. Lihat, mengapa Engkau biarkan kami sesat? Kesannya Tuhan yang menyesatkan gitu. Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami? Firaun itu kenapa ditegarkan? Karena sudah tegar dari sananya. Nangkep ya? Jadi jangan aduh please deh, jangan punya playing victim sama Tuhan gitu loh. Iya, jangan Tuhan, kenapa dari dulu aku kok jinah terus hobinya? Kenapa ya Tuhan? Kayaknya Tuhan berkenan kepada perjinahan ini. Kayaknya Tuhan yang menentukan ini. Loh, nunjuk siapa Pak? Nunjuk siapa? Ada yang kena urat saraf itu. Kesannya kayak Tuhan mengizinkan Pak, nggak tahu saya bawaannya kok jinah terus Pak. Ya, gimana kalau lihat perempuan ini mau. Loh saya lihat kambing betina aja mau Pak. Oh Anda itu mesti dibaptis ulang pakai air panas. Kenapa kok semuanya terus bilang dari Tuhan lagi, bilang ini kesesatan dari siapa Tuhan? Segala sesuatu itu Tuhan. Aduh minta ampun saudaraku. Ini mesti ngerti ayat ini. Saya percaya saudara ngalami apokatistemi. Amin. Jadi jelas Musa dibenturin sama Tuhan. Jadi maksudnya supaya wanita dilindungi. Kedua, ini konsekuensi buat si pria. Sebab yang sudah dicerai, yang sudah dilepas, nanti kalau si perempuan ini menikah lagi dengan pria yang lain, lalu prianya itu meninggal, lalu si prianya berubah pikiran, si suami pertamanya berubah pikiran, kayaknya kok ini udah glowing ya, ini mantan istriku ya, kayaknya oke deh. Terus saudara mau lagi sama dia, nggak boleh. Itu kekejian bagi Tuhan. Bukan jadi rumit kan? Padahal yang dimaksud tadi, Ulangan pasal 24 tadi, yang dimaksud tidak senonoh itu simple saja sebenarnya. Maksudnya, nih tahu nggak? Kalau enggak, Musa nggak kasih surat cerai, mau tahu nasibnya ibu-ibu? Kira-kira udah kebayang nggak? Orang-orang Israel yang berbar itu, kalau nggak dikasih surat cerai nih, dianiaya. Goblok kurang asin. Goblok kasinan. Kurang asin goblok. Kasinan goblok. Saudaraku. Wah, cacat istri-istri pada waktu itu.
Makanya udah. Kamu maunya cerai aja. Iya. Ini suratnya. Kasih sama dia suratnya. Karena kalau nggak ada surat dikira dia berzina. Makanya dikasih supaya dia bisa melanjutkan kehidupannya lagi. Kasian loh perempuan-perempuan begitu itu. Oh kamu kan istrinya situ, kamu kok sih? Ini suratnya, gitu. Coba ayat yang keberapa tadi? Kembali ke, udah terakhir deh, Matius 19 ini. Sorry ya saya kayak ngajar ya, nggak apa-apa ya. Supaya kan 5 jawatan, supaya jadi saudara terpenuhi semua. Yang roh-roh kan udah kemarin, ya kan. Nah sekarang yang dari sisi biblikalnya. Nah coba lihat ayat ke-8. Nah karena kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Terus ayat berikutnya, lihat. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat jinah. Nah, jadi seolah-olah Yesus menyetujui perceraian kalau karena jinah. Nah yang aneh gini, di Markus sama di Lukas enggak boleh cerai kecuali karena jinah. Nggak ada, cuma adanya di Injil Matius. Mau neranginnya gimana? Ya mesti nanya sama Pak Matius. Loh yang nulis Matius kok kamu nanya sama Lukas? Ya nanya sama Pak Matius. Mat. Loh iki piye Mat? Lukas nggak nulis gitu loh. Markus juga enggak. Paulus juga enggak. Kok kamu sendirian? Langsung Matius ngomong gini. Nah dengar. Nah ini penting ini. Tadi konsentrasinya udah ya. Jadi siapa tadi? Syamai itu mirip-mirip begini. Cuma dia nggak tahu hukum sejak semula. Dia nggak tahu kronologis yang benernya bagaimana. Nah, Yesus mau kasih tahu, yang dimaksud kecuali karena jinah itu apa maksudnya? Ternyata begini. Saudara masih ingat nggak? Di Matius pasal 1, tentu karena Matius lagi kan. Diam-diam Yusuf mau menceraikan Maria. Nah, kenapa tuh? Dan firman Tuhan bilang, Yusuf itu sebagai orang yang tulus hatinya. Dia orang benar loh. Berarti boleh nggak menceraikan? Boleh. Asal karena jinah. Masalahnya Maria berjinah nggak? Enggak. Nah, mesti nangkep dulu nih. Kedua, mereka itu sebenarnya belum menikah. Mereka baru bertunangan. Jadi, kesimpulan. Oh, langsung aja. Boleh nggak bercerai? Boleh, karena pertunangan di masa itu menurut adat istiadat Yahudi, pertunangan sudah sama kayak orang menikah. Cuma bedanya apa? Mungkin boleh latihan panggil papa, mama gitu. Boleh gandengan tangan, boleh. Karena udah bertunangan. Tapi tidak boleh satu rumah. Nggak boleh hubungan suami istri. Sampai nanti di hari pernikahan. Karena mereka tuh kalau mau menikah harus punya rumah sendiri dulu. Sambil nunggu rumah selesai. Nah, ngerti nggak? Mereka bertunangan. Nah di posisi itulah saudaraku Maria hamil. Makanya diam-diam apa? Yusuf mau menceraikan. Tapi Yusuf disebut sebagai apa? Orang tulus. Berarti perbuatan itu nggak berdosa di hadapan Tuhan. Menceraikan karena apa? Dianggap karena sudah hamil. Memang repot juga kan, hamil. Ini berat buat Yusuf. Yusuf ada di posisi yang apa namanya? Bekerja keras perasaannya gitu. Aduh ya Tuhan sih yang buat sih, tapi aduh kok pakai hamil ya? Ngerti nggak? Nggak gampang, coba situ jadi Yusuf. Nggak mudah Pak. Tapi akhirnya oke. Ya nggak jadi. Nah jadi kesimpulannya apa? Boleh nggak cerai? Kalau berzina. Boleh di fase pertunangan.
Jadi nih, Anda lagi pertunangan, belum menikah, belum ada lagunya itu, belum deng deng sapi, deng kebo, belum. Pendetanya belum tumpang tangan di hadapan Bapa di sorga dan di hadapan jemaat Tuhan. Aku memberkati engkau dalam pernikahan yang kudus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Hanya maut saja yang memisahkan. Sudah tumpangin tangan, udah gak bisa. Tapi kalau lagi pertunangan, masih bisa. Jadi yang dimaksud itu ngerti ya. Nah, memahami ini nggak gampang. Makanya tanyanya jangan nama, kok Lukas nggak ada? Ya tanya sama Om Matius. Jangan tanya. Nah sekarang saya tutup nih supaya saudara jelas. Jadi Pak, jadi possibility-nya ada nggak orang Kristen bisa cerai? Jangan gini-gini dulu. Ada nggak? Ada. Kalau tadi terjadi perjinahan sebelum masa pernikahan. Satu. Kedua, boleh nggak bercerai? Berdasarkan 1 Korintus pasal 7. Boleh nggak? Boleh. Kalau pasanganmu orang dunia yang tidak seiman dan orang tersebut sudah nggak suka sama kamu karena kamu seorang beriman. Udah nggak suka si orang yang tidak berimannya, si orang yang tidak beriman ini dia ngomong, kamu tuh dikit-dikit ke buli-buli terus, dikit-dikit ke rumah roti terus. Hah? Kamu roti aja sana. Ngerti ya? Kamu Yesus terus kamu, saya lebih suka kue sus. Nah kalau, jadi kamu maunya apa? Tinggalkan saya. Oh jangan dong, gak boleh. Tinggalkan saya. Tinggalkan saya. Untuk yang ketiga kalinya kau berkata begitu. Selamat tinggal. Itu boleh. Itu boleh. Boleh kan, saya mesti pertanggungjawabkan ini. Tapi sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, gitu loh. Orang yang tidak beriman ini enggak nuntut kau pisah, ya sudah. Tapi Pak doanya beda, ya rasake gue. Kenapa gue rasa hewan? Gitu. Tinggal dalam keadaanmu itu, enggak apa-apa. Bahkan engkau bisa menguduskan dia, makanya tidak ada anak haram. Enggak ada, oke kok. Kalau sudah terlanjur menikah. Tapi kalau sekarang nih di posisi yang belum, jangan coba-coba. Saudara ini jangan memiliki kebenaran masa kini terus diaplikasikan ke masa depan. Gitu loh. Jangan sembarang begitu. Oke, dapat sesuatu? Clear ya? Udah ya? Jadi anak saya pulangnya juga nih. Nah, kita tutup sekarang. Ayat yang ke-10. Jadi udah ngerti karena zina di sini maksudnya apa? Ya, coba ayat yang ke-10. Murid-murid itu berkata kepadanya. Jadi setelah Yesus khotbah menerangkan tadi soal perceraian tadi, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Rasain lu. Makanya jadi orang Kristen normal itu nggak gampang. Karena maunya yang nggak normal tadi itu. Jadi orang Israel tuh dikit-dikit kue nguleknya nggak benar, keluar gitu. Waduh, ternyata ngeri ya orang Israel zaman dulu ya. Nggak cocok, minggat kue. Pulang. Makanya ada lagunya itu kan. Pulangkan saja. Nah itu yang ngarang orang Israel itu. Terus ayat yang ke-11. Ini putus asa murid-muridnya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka saja yang, makanya yang mau menikah. Minta karunia Tuhan dulu. Memahami. Jadi yang pura-pura nggak tahu. Ya sudah menikah kayak jurus dewa mabok. Oh itu cerai, itu si A, tokoh ini, tokoh itu. Mereka tidak mewakili firman Tuhan. Saya tidak perlu minta maaf, saya mempertanggungjawabkan ini iman saya, ini yang saya pelajari. Saya tidak menyetujui perceraian. Oh sudah terlanjur gimana Pak? Lah namanya juga sudah terlanjur. Sebelum dengar khotbah ini kan? Ya sudah mau bagaimana? Nah, menurut Bapak gimana? Ya sudah terjadi toh. Sudah terjadi. Ada dua jawabannya. Punya possibility bertobat nggak? Itu dulu. Tapi kalau
begini, Rai, lalu yang sana sudah menikah, Anda sudah menikah, ya sudah, nggak usah cari masalah baru. Apalagi sana sudah punya anak, ya sudah. Udah. Tapi kalau baru saudara yang ngaco nih, sananya masih belum, dan ini terjadi karena kesalahan saudara, mengapa tidak? Minta kekuatan Roh Kudus. Sebetulnya saya sedang menunggu-nunggu ada tokoh-tokoh yang sedang di kondisi seperti ini dan saya berharap dia bisa melakukan kebenaran ini sebetulnya. Saya nggak sebut nama kan? Tapi kalau orang itu kemudian dia berani melakukannya. Dia bilang sama pasangan yang sekarang ini, ya istriku masih hidup, gitu. Sorry, saya mencintai kamu, tapi saya lebih mencintai Tuhan. Wah keren itu. Walaupun harus air mata. Kita bisa, bukan karena tidak cinta, tapi karena kita mencintai Tuhan. Dan dia kembali kepada pasangannya yang hukum sejak semula. Waduh, itu betul. Ya, dua-duanya bisa pelayanan dengan coba seandainya saya divorce, saya cerai. Terus saya diundang khotbah di sini. Mau dengar khotbah saya? Oh, batuk. Itu ada artinya. Nggak mau, gitu. Itu jawaban profetik itu. Mau aku. Karena gini. Nih Pak, saya kasih tahu ya. Nah, batuknya ditahan dulu sebentar. Nah, karena begini. Karena pernikahan itu menggambarkan hubungan Kristus dengan gereja. Itu berat. Kesaksian kamu nggak kena. Seandainya nih saya cerai, terus saya khotbah gini. Saudara percaya Tuhan berkuasa, amin? Tidak. Nah gitu saudara. Percaya nggak? Tidak. Percayakah dia mampu melakukan pemulihan? Saudara nggak percaya. Makanya karena Tuhan luar biasa, saya cerai. Nah kan fales kan? Kalau kayak musik tuh, gitar tuh fales. Sama, hamba Tuhan yang nggak hidup dalam kebenaran ini, mau ngomong apa? Saya nggak mau kasih keterangan yang lain. Itu kecuali kasus khusus. Kasus khusus di ruangan khusus, bukan di ruangan umum. Iya dong. Nanti kalau saya bilang, oh masih bisa possibility-nya. Saya punya dasar-dasarnya, tapi tidak untuk masalah umum. Nanti orang pakai lagi. Saya nggak mau, saudaraku. Ada syarat-syaratnya dan ketentuan yang berlaku. Karena tidak gampang. Dan maaf ya, biasanya ini berdasarkan experience. Pernikahan kedua yang dilakukan dengan cara-cara yang salah juga, nggak lebih baik dari pernikahan pertama. Biasanya begitu. Air matanya sama. Aku udah lihat, tapi masih saja ada orang-orang yang tidak dikaruniai perkataan-perkataan ini di dalam hatinya. Maksa terus, saudaraku. Mencobai Tuhan terus, mengatasnamakan kasih karunia, mengatasnamakan kemurahan Tuhan. Iya, betul memang itu bukan dosa, unpardonable sin. Betul, tapi mahal harganya. Kecuali dia nggak jadi hamba Tuhan. Kalau jadi hamba Tuhan nggak bisa. Kan sudah dibilang. Syarat penatua suami dari satu istri. Jadi ini tertutup kemungkinan. Pak saya satu Pak, tapi satu A, satu B, satu C. Nggak bisa. Itu satu A aja udah nggak ada B-nya, nggak ada C-nya. Gimana? Udah cukup ya? Bu cukup ya Bapak, cukup ya? Ngerti ya, dapat sesuatu ya, dapat ya. Beri tepuk tangan dulu. Jadi kudus itu bekerja dua hal, katartismos dan apokatistemi. Katartismos mengubah sebuah permukaan yang tidak berbentuk menjadi bentuk yang mulia. Yang kedua, apokatistemi itu mengembalikan segala sesuatu kepada tempatnya seperti semula. Makanya banyak orang yang tidak kembali ke hukum sejak semula, nggak pernah beres hidupnya, abnormal. Mau normal? Kembali ke hukum sejak semula. Karena sudah amin, layar ditutup. Saya percaya sudah dipenuhi roh sukacita. Amin. Yuk bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu.